Salve saudara-saudari terkasih, dalam video ini saya akan menjelaskan rangkuman APP tahun 2026, yaitu pertemuan pertama, ketiga, dan juga keempat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam APP, yaitu tema yang digunakan, kitab suci yang digunakan, dan aksi nyata yang dilakukan. Pada pertemuan APP yang pertama, tema yang digunakan adalah umat Katolik meningkatkan persekutuan dalam kebersamaan dan kepedulian. Nah, kitab suci yang digunakan adalah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 5 sampai 12 tentang Yesus sebagai pokok anggur dan kita manusia sebagai ranting. Nah, aksi nyata yang dilakukan oleh umat dalam menunjukkan kesatuan dalam Yesus dalam kehidupan sehari-hari sebagai persekutuan umat Katolik ada 4 yang menjadi aksi nyatanya. Yang pertama, pengendalian diri dan kesabaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, mengunjungi orang sakit dalam lingkungan. Lalu hal yang paling sederhana adalah saling menyapa dimanapun berada. Dan yang keempat adalah mengikuti bimbingan Roh Kudus. Pada pertemuan APP yang ketiga, tema yang digunakan adalah umat Katolik meningkatkan perwujudan liturgi sebagai wajah gereja yang mendengarkan dan berdoa. Kitab suci yang digunakan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48 tentang Yesus yang mengusir semua pedagang yang berdagang di bait Allah. Nah, aksi nyata yang dilakukan umat sesuai dengan kitab suci yang dialami adalah dengan cara yang pertama, menjadikan rumah ibadah sebagai rumah doa dengan cara menjaga kebersihan, keamanan, keheningan, tentram tanpa ada pedagang di depan gereja. Nah, dalam bagian menjadi petugas liturgi harus mempersiapkan diri dengan baik dan sungguh dan menunjukkan sikap liturgi yang baik seperti tidak terlambat datang. Lalu yang kedua, meneladani sikap Yesus yang penuh kasih dan dedikasi, yaitu dengan cara bersikap ramah dan juga rendah hati, melayani dengan kasih. Lalu yang ketiga adalah mempersiapkan diri dengan persiapan liturgi dengan gereja yang mengajak agar umat aktif dalam bernyanyi, ikut serta dalam pembinaan latihan baik dalam dirijen, lektor maupun mazmur. Nah, sebagai fasilitator dalam katekese harus menjadi pembimbing, mengikuti tata cara ekaristi dengan baik dan tidak datang terlambat, memberikan hati dan mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada pertemuan keempat, tema yang digunakan adalah umat Katolik meningkatkan perwujudan cinta yang inklusif dan sinodal. Inklusif artinya terbuka. Nah, kitab suci yang digunakan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30 tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak perempuan Yunani bangsa Siro-Fenisia yang sedang kerasukan setan. Nah, aksi nyata yang dilakukan oleh umat sesuai dengan kitab suci yang didalami pada pertemuan APP yang keempat adalah lebih peka dan terbuka terhadap orang-orang yang berbeda latar belakang atau kepercayaan dan atau dari luar komunitas kita. Dengan cara yang pertama, tidak membantu dengan hanya melihat kesamaan saja karena kita sekomunitas, namun melainkan karena memandang bahwa siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu yang kedua, menjalin relasi dengan semua sesama, bukan hanya dengan yang komunitas, misalnya dengan yang hanya Katolik saja seperti itu. Lalu yang ketiga, tidak memikirkan pandangan negatif orang lain terhadap kita. Misal ketika kita membantu, mereka menganggap kita cari perhatian seperti itu. Lalu yang keempat, membangun komunikasi yang baik dengan orang yang berbeda baik secara agama, suku, ras, dan lain-lain. Nah, baiklah, yang saya amati dalam pendalaman APP pada tahun 2026 ini, bab yang pertama, yang ketiga, dan keempat, suasananya begitu hidup, terutama fasilitator dapat memberikan bahasa yang mudah dimengerti oleh umat sehingga umat juga dapat men-sharingkan apa dalam kehidupan mereka sehari-hari tentang kitab suci yang didalami. Nah, antara fasilitator dan juga umat saling sharing dan sharingnya begitu interaktif dalam lingkungan ini. Baiklah saudara-saudari terkasih, demikian hasil rangkuman APP tahun 2026, baik pendalaman APP yang pertama, ketiga, dan yang keempat yang bisa saya paparkan. Semoga kita dapat menghidupi apa yang telah kita dengarkan dan ikuti dalam pendalaman APP ini, terutama dalam masa sinode ke-7 keuskupan kita, yaitu Keuskupan Agung Medan. Karena yang dimana APP kita pada tahun ini sejalan dengan tema sinode kita, yaitu
Gereja Keuskupan Agung Medan berjalan bersama untuk mendengarkan, meneguhkan, dan mewartakan. Terima kasih dan sampai jumpa.